Halo guys, kembali lagi bersama gue Wilson dari MG Ban Velg 4x4. Ya, sudah tidak terasa ya, kita sudah PPKM darurat hampir 3 minggu lebih ya. Jadi hari ini tanggal 25 Juli ya, 25 Juli ya, adalah hari terakhir PPKM darurat gitu. Oke, jadi semoga tidak diperpanjang ya. Memang kita belum tahu akan bagaimana, cuma ya memang kita doakan yang terbaik lah buat bangsa kita gitu ya. Oke, sekaligus, nah ini kita lagi mau kenalin velg baru guys. Jadi sebenarnya sih bukan baru-baru banget, tapi ini adalah velg yang sudah diminta sama si bos. Awalnya itu nggak ada di pabrik Black Rhino gitu, cuma karena modelnya menarik, bagus, jadi kita minta si bos untuk coba apply, minta ke pabrik, coba dong bikinin bisa nggak yang untuk speknya yang lubang 6 gitu loh, dan juga yang spek lain lah buat Land Cruiser, karena dulu cuma ada untuk Wrangler saja, Wrangler JK gitu. Jadi untuk yang 5150, 6139 tuh belum ada gitu. Jadi kita minta untuk dibikinin gitu. Nah kebetulan bos minta, ternyata usut punya usut, diem-diem nggak ada kabar, toto oke gitu dia bikinin, dan setelah jadi dia kabarin ke kita. Dan akhirnya sekarang sampailah di Indonesia gitu loh ya. Jadi ini sebenarnya kedua velg ini namanya tuh Black Rhino Abram. Nah mungkin kalau kalian pernah lihat, kita tuh suka pasangin itu di Wrangler ya, Wrangler JL, Wrangler JK tuh kita lumayan sering pasang. Karena memang dulu adanya spek buat mereka saja. Cuma ini kebetulan sudah diperluas karena memang mungkin permintaan juga banyak kali dari negara lain. Jadi dibikinin. Nah ini kita sudah masuk barangnya. Yang di sini warnanya Ode Green. Dua-duanya Black Rhino Abram ya. Yang ini warnanya ini Ode Green. Oke. Yang ini warnanya gloss black. Jadi tengahnya hitam, cuma bukan hitam matte black tapi gloss, maksudnya gloss. Jadi dia hitamnya dia berkilat, mengkilap ya. Oke, tuh dilihat detailnya kelihatan kalau memang sekali lagi velg asli itu punya finishing yang sangat-sangat detail gitu. Berbeda dengan velg-velg replika. Kadang-kadang ada cacatnya gitu. Cuma kalau velg-velg asli itu hampir tidak ada kalau kita ngomong tuh pinhole ya. Jadi ada satu titik-titik di velg yang seperti menggelembung gitu. Nah itu biasanya kalau kita ngomongnya sebagai pinhole gitu ya. Cuma kalau velg asli hampir tidak ada sama sekali karena memang mereka punya standarisasi yang lebih tinggi gitu. Oke, nah ini jadi ada dua warna ya, Ode Green sama yang gloss black. Nah keduanya ini tuh kebetulan spesifikasinya cukup banyak juga nih. Kalau yang ini ada di ring yang Ode Green, dia masuk di ring 17, di ring 18, dan juga di ring 20 ya. Jadi semuanya di lubang 6 61397. Jadi buat Pajero Sport, buat Fortuner, buat Land Cruiser, VX80, FJ40 dia bisa dan dia bagus. Oke. Nah, kalau yang ini yang Gun Black ini, Gloss Black ya. Yang Gloss Black ini dia masuk di ring 18 saja. Cuma ring 18 dia ada yang 5150, ada juga yang 6139,7 gitu ya. Jadi kalau 5150 ya kalian sudah tahu lah guys, yaitu buat VX100 dan VX200 gitu. Nah kalau misalnya untuk yang lubang 6 ya untuk biasa Pajero, Fortuner, Land Cruiser dan lain-lainnya, double cabin dan bla bla blanya. Nah kita akan mau lihat secara lebih detail seperti biasa adalah mengenai kekuatannya dan mengenai kelebihan daripada velg ini gitu ya. Oke, kita mau bahas dulu yang dari Ode Green. Nah, kebetulan kita siapin ini keduanya yang sama-sama ring 18 nih. Oke, ini ring 18, ring 18. Keduanya sama di lubang 6, 6139,7, dan kita yang sedang kita sediakan ada ET-nya minus 18. Ya, ada juga yang ET-nya plus 12. Nah, jadi bedanya apa? Minus 18 sama plus 12. Nah, jadi gue bisa terangkan kira-kira seperti ini guys. Kalau misalnya untuk Pajero Sport, double cabin ataupun kalau yang modifikasi standar, maksudnya modifikasi standar adalah ya kalian cuma ganti misalkan ban velg saja dan gak banyak robak-robak yang lain. Nah lebih baik pakai yang ET-nya plus 12 karena dia tidak terlalu keluar body, lebih ke rata body.
Kalau kita pakai yang offsetnya minus 18, itu yang terjadi kalau kita pasang di Pajero atau Fortuner, dia akan keluar bodi kira-kira 2 jari. Nah, ada yang suka, ada yang tidak suka gitu loh. Nah, makanya kita sesuaikan. Kalau misalnya mau modifikasinya standar, nggak mau terlalu neko-neko, pakailah yang ET plus 12. Kalau misalnya mau yang modifikasi sedikit ekstrim, mau yang keluar-keluar bodi, nah pakailah yang minus 18 gitu loh. Jadi itu sekali lagi kembali ke kalian gitu. Yang mana yang lebih bagus ya tidak ada yang lebih bagus. Yang lebih bagus ada yang lebih cocok dengan preferensinya kalian. Itu satu hal yang sangat penting ya. Oke, nah ini kebetulan keduanya barangnya kita siapkan yang minus 18. Gitu ya, sama aja sih mau plus 12 minus 18 ya barangnya sama persis, nggak ada beda, cuman beda di ET-nya saja. Lebar sama, apa semua sama. Jadi kita pilih yang sama aja biar nggak repot. Oke, nah ini barangnya guys. Seperti biasa kalau mau di shoot dari dekat, nah OD green dia adalah green matte ya. Jadi dia bukan greennya bukan gloss, bukan mengkilap, tapi dia matte. Nah bisa dilihat tuh. Jadi bibirnya dia matte black, kalau dalamnya dia matte green. Nah greennya green army. Jadi keren sekali. Nah ini adalah salah satu Black Rhino Abram yang best seller kita. Jadi orang paling suka tuh yang warnanya ini, yang OD green ini. Gitu. Ya. Oke, udah di shoot ya. Nah, sekarang kita mau liatin seperti biasa speknya. Ini seperti biasa nih ada namanya Black Rhino Abram. Oke, jadi kalau misalnya seperti yang telah kita upload di video sebelumnya, sekalian kalau ngecek velakasi kita bisa lihat dari belakangnya guys. Speknya ada tuh Black Rhino Abram namanya gitu. Nah ini Black Rhino Abram seperti biasa, Black Rhino itu udah made in China ya guys ya kalau untuk yang casting ya. Jadi jangan kaget, ini bukan made in China velg replika, tapi ya velg asli cuma made in China licensing ya. Sama halnya seperti kita lihat handphone gitu ya, Samsung merek Korea cuma kok bikinnya di Indonesia ada, di Vietnam ada, di Cina ada, dan entah di mana lagi. Kira-kira seperti itu. Nah ini max loadnya nih di 2500 lbs. Ya sebenarnya kalau untuk max load sih hampir sama ya seperti biasa. Untuk standar velg-velg Amerika ya 2350 sampai 2750. Ada beberapa velg yang benar-benar dibikin jauh lebih heavy duty lagi sampai 3000-an lbs. Nah itu salah satunya adalah Black Rhino Riot. Itu salah satu yang kuat tuh. Oke, untuk spek lainnya sih ya udah sih, karena yang penting adalah tuh max load-nya, dan mau kasih lihat nih adalah Black Rhino yang Abram itu. Oke, ini lanjut kita ke yang gloss black. Oke ya, seperti biasa ada tulisannya Black Rhino Abram. Speknya juga ada guys, tuh di sebelahnya. Nah, 18 kali 9 1/2 ya. Jadi bukan 9,5 dia tulisnya, tapi 9 1/2, 9,5 gitu maksudnya. ET-nya juga ada nih minus 18. Oke, itu minus 18. Oke, seperti biasa maksud juga sama dia. Di 2500 lbs. Oke, jelas ya. Nah, oke, untuk kekuatan sebenarnya dia standarnya Black Rhino lah segini-segini aja, nggak ada perubahan gitu ya. Karena kenapa ya, Black Rhino tidak pernah menurunkan kualitasnya karena brand dia adalah brand premium, off-road premium. Jadi ya harganya speknya ya disesuaikan seperti itu aja, seperti saingannya yang lain seperti Fuel ataupun KMC ya. Sebenarnya sih udah, kalau mau di trashback lagi, sekarang mereka tuh bukan bener-bener saingan, tapi mereka udah satu grup. Karena Black Rhino, Fuel, dan KMC Wheel sekarang udah dipegang sama satu merek yang namanya Wheel Pros gitu ya. Jadi Wheel Pros itu aslinya dia beli KMC dulu, beli beberapa merek lain, akhirnya dia beli Fuel, maksudnya MHT Wheels ya, dia beli MHT Wheels yang membawahi salah satunya Fuel, dia beli lagi TSW Wheels yang membawahi salah satunya itu Black Rhino. Jadi sekarang semua bahasanya hampir semua velg off-road aftermarket itu dikuasai oleh satu grup, yaitu apa? Wheel Pros itu. Jadi ya kalau kita bilang sudah sangat-sangat mendominasi ya gitu. Jadi ya itulah yang sekarang terjadi. Cuma untungnya memang kita banyak ngobrol dengan prinsipal juga. Jadi prinsipal juga bilang sih seperti ini. Kalau untuk merek, dari semua merek ini kan bahasanya merek mereka tuh udah cukup well known ya.
untuk di seantero dunia tuh mereka udah cukup well known. Jadi mereka itu tidak mau mematikan salah satu merek. Jadi mereka tetap semua merek itu existing dan jalan masing-masing. Cuma bahasanya lebih diatur bagaimana supaya ketiga merek tersebut tidak saling kanibal gitu bahasanya. Jadi yang satu mungkin lebih akan difokuskan ke yang mana, yang satu lebih difokuskan ke yang mana, Black Rhino yang lebih difokuskan ke yang mana. Jadi semuanya itu akan menjadi satu dan bahasanya semua akan memiliki porsinya masing-masing gitu ya. Seperti salah satunya yang sudah mulai kita perhatikan adalah KMC itu XD belakangan sudah tidak keluarin model baru yang ring 18. Jadi dia keluarin ring 17 dan ring 20 saja. 18 sudah jarang sekali model-model baru. Tapi lain kata dengan fuel. Fuel itu justru yang lebih baru-baru itu banyak kan 18. Gitu. Jadi kalau Black Rhino juga yang baru, dia model-model baru kebanyakan masih lengkap ya, 17, 18, 20. Jadi kayaknya memang sengaja dibikin seperti itu deh. Yang satu oke, bikin yang ring sekian, yang mau merek satu lagi bikin ring sekian, yang satu lagi mungkin semua. Ya sampai sekarang ya itu yang baru kita cukup bisa lihat ya. Nah ini memang menjadi satu ya taktiknya mereka, taktik dari grupnya Wheelpros ya sudah kita bahasanya kita resellernya ya kita akan mengikuti adanya ring berapa ya kita akan pesan karena hampir mustahil untuk bisa kita mendapatkan molding kalau memang permintaan satu dunia tidak banyak gitu. Contoh di Indonesia, velg ini Abram ring 18 lobang 6 peminatnya banyak nih. Mungkin kalau memang kuantitinya cukup dia akan bantu bikin moldingnya. Cuma kalau tidak ya mau nggak mau kan dia mesti kumpulin order dari semua negara baru diproduksi gitu. Jadi ya kita coba lihat aja kemana nantinya. Cuma prinsipnya semua merek-merek tersebut yang sudah diakuisisi sama Wheelpros tetap jalan ya. Dan mereka akan memfokuskan tetap di untuk merek mereka ya di off-road premium aftermarket wheels gitu ya. Nah itu yang menjadi ininya mereka gitu. Oke, sebentar kita mau lihat beratnya keduanya dan kita akan dibantu sama pasukan kita. Kita mau lihat beratnya nih. Waduh kayaknya agak sulit guys. Ini ketutup soalnya lubangnya kecil. Coba sebentar kita bantu lihat ya. Beratnya ini di 16,5 kilo. Ya percaya aja sama Wilson ya. Wilson tidak bohong. Itu ada 16,5 kilo. Oke boleh diangkat cobain yang Ode Green. Bentar guys, nggak gitu kelihatan. Coba. Ini udah hitam. Oke, sama guys di 16,5 kiloan. Oke. Jadi perbedaannya ya tadi sih sekitar 50 atau 70 gram ya itu kecil sekali ya, nggak ngefek. Pokoknya intinya kita ambil kesimpulan beratnya di 16,5 kg. Kalau secara berat dia hampir normal. Kenapa? Dia adalah velg casting biasa, dari Black Rhino. Jadi rata-rata memang segituan kalau ring 18, 16, 17 sampai 18 kiloan gitu. Jadi kalau ini beratnya di 16,5 kilo. Oke. Nah, cuma yang tadi gue mau jelaskan lagi, gue mau tekankan saat pilih velg yang paling penting adalah kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai yang tadi contoh seperti pilih offset gitu ya. Jadi kamu maunya offsetnya bahasanya mau modifikasi standar. Cuma saat pakai velg yang ET-nya minus 18 kaget loh kok ini keluar sekali dan bla bla blanya. Nah itu makanya hal-hal seperti itu yang harus dibicarakan, dikonsultasikan dengan si toko velg yang penjual velg gitu. Jadi supaya si pembeli itu tidak salah dalam memilih gitu loh. Itu satu hal yang kita bilang harganya itu mahal sekali. Ya, konsultasi dengan orang yang tepat itu harganya tuh mahal, guys. Jadi kita tuh tidak bisa sembarangan asal-asal pilih. Jadi gue beli di mana aja. Ya sebenarnya haknya kalian mau beli di mana aja nggak apa-apa.
Cuma jangan sampai salah pilih gitu. Kalau bisa kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kemauan kita. Karena banyak sekali customer-customer kita itu, mohon maaf ya, saya sih bukan ngatain mereka. Mereka sih nggak salah karena mereka ya orang awam ya, dibantu dijelaskan sama si seller. Nah mereka lucu ya, banyak tuh begini ya guys. Mereka baru beli di toko lain gitu, kayak baru paling seminggu, 2 minggu, abis itu mereka datang lagi ke MGM gitu. Mereka bilang, bos gue mau beli cari ban velg. Oh ya udah oke, mau beli. Setelah dia oke, pilih-pilih, beli, dia pasang, dia baru ngomong, gila bos, gua beli ban velg begini, akhirnya nggak cocok juga gitu. Padahal baru pakai 1-2 minggu. Dan ya, mohon maaf guys, kalian nih ya, beli velg baru 1-2 minggu dipakai, dijual, harganya ngedrop. Apalagi untuk yang replika-replika dan sebagainya gitu. Jadi kadang-kadang tuh orang suka salah pilih ya. Kita sih seneng-seneng aja ya, maksudnya velg kita laku. Cuma kan maksudnya kalau bisa keluar duit 1 kali, ya ngapain keluar duit 2 kali dan lebih banyak gitu loh. Karena kita udah beli ban velg di toko sebelumnya. Sorry batuk guys. Tapi dia udah beli nih di toko velg sebelumnya. Habis itu kecewa gitu, bahasanya gue kecewa lah, kok kayaknya kurang puas. Akhirnya dia lihat DM-nya, wah kayaknya komplit, dia datang, dia beli lagi. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, namanya Sultan ya terserah dia. Kadang satu mobil juga velgnya 5 set guys. Percaya nggak percaya, kita punya customer seperti itu. Mobilnya 1, velgnya ban velg 5. Belinya 3 set dari kita, 2 set dari toko lain. Maksudnya ya nggak apa-apa sih, hak konsumen gitu. Kadang dia mau pakai buat main off-road, mau pakai buat jalan kota, mau pakai buat gaya aja, atau enggak dia demen aja, ya namanya Sultan ya bebas gitu. Cuma kalau bisa ya kita sesuaikan lah, maksudnya dikonsultasikan dulu. Kalau bisa beli itu jangan salah gitu loh. Kita juga ya namanya diajak konsultasi ya, kita akan berikan informasi yang sesuai gitu dengan apa yang kalian butuhkan gitu. Jadi jangan sampai salah lah gitu. Nah lucunya juga belakangan tuh customer kita, sales kita suka pada cerita. Jadi gimana ya ngomong ceritanya ya, nanyanya ke kita, cuma sebenarnya dia udah beli ban velg tempat lain, dia udah lihat-lihat, oke. Terus nanyanya informasinya ke kita, kalau pakai ini gimana, cocok apa enggak? Ya kita sih jawab ya, oh kalau yang cocok begini bos, yang ini enggak beli sama kita juga nggak apa-apa. Cuma maksudnya lucu aja, kok belinya sama toko lain, nanyanya sama kita gitu ya kan. Berarti kan sebenarnya ya kita boleh cukup bangga gitu ya, karena kita itu dijadikan MGM ban velg 4x4 itu dijadikan tolak ukur untuk menjadi patokan dalam berbelanja ban velg ya. Jujur kita juga jadi bangga gitu, kita juga seneng gitu. Walaupun nggak beli sama kita ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kita ada kontribusi dalam menggantengkan mobil orang lain. Walaupun ya mohon maaf nih duitnya nggak masuk ke kita gitu ya. Cuma ya sudah, nggak masalah, kita juga akan bantu supaya customer juga tidak kecewa gitu ya. Cuma ya kita jauh sangat harapkan kalau nanyanya ke kita juga belinya ke kita guys. Karena kita juga butuh duit gitu ya guys. Oke, ya udah kira-kira seperti itu aja. Ini gue udah jelasin detailnya kira-kira seperti ini. Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan lain langsung aja boleh komen atau kontak ke sales kita. Nanti tinggal WA-WA-an aja, nanti kita akan bantu. Kalau memang ada input untuk bagaimana video apa yang perlu dibikin, mohon coba informasikan. Karena kita akan coba bikinin kalau memang ada banyak permintaan. Jadi sekaligus menjawab kebutuhan ya. Oke, itu aja guys. Jangan lupa buat dikasih jempol, di subscribe tentunya. Dan juga jangan lupa untuk terus belanja di MG Ban Velg 4x4. Thank you guys. Bye-bye.